Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, dan malam teman-teman semua yang menonton video presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan saya Muhammad Ajib Fatur Rahman dengan PF 2301651027 dari Prodi D3 Perpajakan yang hari ini selaku moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Presentasi kali ini tentang bab 4 yaitu manajemen pajak internasional. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Ratna Septianti SCMSI AKT dan Ibu Dr. Mega Metalia SCMSI MSAK AKCL. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, berikut adalah nama kelompok anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Alia Safira Nenggolang, ada Rizka Ramadhani, ada Rahma Hayar, ada Atira Sasabila, ada Naila Rizky Fadila, ada Nia Auliana, Elis Wulandari, dan Raja Arya Widana. Sebelum masuk ke materi, kita masuk ke dalam latar belakang. Perpajakan internasional tidak hanya membahas mengenai pengenaan pajak lintas negara, tetapi juga bagaimana negara-negara bekerja sama melalui tax treaty atau perjanjian pajak internasional. Nah, perjanjian ini bertujuan untuk menghindari adanya pajak berganda. Jadi, pajak berganda itu misalnya di Indonesia sudah memungut pajak, di luar negeri juga memungut pajak. Nah, itu disebut pajak berganda ataupun mencegah pengelakan pajak serta memberikan pelindungan hukum bagi wajib pajak yang beroperasi di luar negara atau lebih. Yang pertama kita masuk ke dalam konsep dasar internasional, dasar perpajakan internasional. Perpajakan internasional merupakan sekumpulan aturan untuk dan prinsip hukum baik yang bersifat domestik maupun internasional yang mengatur hak suatu negara untuk memungut pajak atas penghasilan yang timbul dari transaksi lintas batas atau cross-border transaction. Pajak internasional ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pajak berganda atau internasional double taxation, yaitu ketika penghasilan yang sama dikenai pajak oleh dua negara sekaligus sehingga menimbulkan beban pajak ganda bagi wajib pajak dan menghambat investasi lintas negara. Yang kedua, penghindaran pajak berganda atau double non taxation, di mana penghasilan yang sama justru tidak dikenai pajak oleh negara maupun karena adanya celah peraturan antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbedaan perpajakan domestik dan perpajakan internasional. Kalau perpajakan domestik itu dia hanya berfokus pada transaksi yang sepenuhnya terjadi di dalam wilayah suatu negara. Tapi kalau perpajakan internasional itu muncul ketika suatu transaksi atau penghasilan memiliki unsur asing yang menyebabkan adanya keterlibatan lebih dari satu yurisdiksi pajak. Materi selanjutnya adalah tentang subject to tax dan object to tax. Pertama, subject to tax merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada status objek pajak. Artinya, suatu negara berhak memungut pajak terhadap individu atau badan hukum tertentu karena entitas tersebut berstatus sebagai penduduk pajak atau residen di negara tersebut tanpa memperhatikan dari mana asal penghasilannya, apakah diperoleh dari dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya, object to tax merupakan pendekatan yang mendasarkan hak pemajakan pada lokasi objek pajak atau sumber penghasilan. Dengan prinsip ini, suatu negara mengklaim hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tertentu karena penghasilan tersebut berasal dari wilayahnya, tanpa memperhitungkan apakah penerima penghasilan tersebut merupakan penduduk atau bukan penduduk di negara tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik perpajakan internasional adalah terjadinya pemajakan berganda internasional ketika kedua prinsip tersebut diterapkan secara bersamaan oleh dua negara yang berbeda. Disinilah peran tax treaty menjadi sangat penting, yaitu sebagai instrumen yang menentukan negara mana yang memiliki hak pemajakan utama serta negara mana yang harus memberikan pembebasan atau pengurangan pajak untuk menghindari tumpang tindih pemajakan. Oke, baik selanjutnya perkenalkan saya Raja Arya Widana dengan NPM 2301051024 akan mulai menjelaskan tentang yurisdiksi perpajakan. Oke, jadi secara sederhana yurisdiksi perpajakan itu adalah hak atau kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menetapkan dan memberlakukan undang-undang pajak terhadap individu, badan, properti, maupun transaksi yang memiliki keterkaitan dengan negara tersebut. Nah, jadi
setiap negara itu punya hak untuk memungut pajak dari siapapun atau apapun yang punya hubungan dengan negaranya. Nah, dari prinsip ini tadi, terdapat dua sistem utama yang digunakan dalam menentukan yurisdiksi di perpajakan. Oke. Jadi yang pertama itu ada yurisdiksi berbasis domisili atau kewarganegaraan. Oke, jadi sistem yang pertama itu adalah yurisdiksi berbasis domisili atau kewarganegaraan, atau disebut juga dengan residence citizenship based jurisdiction. Dalam sistem ini, negara memiliki hak untuk mengenakan pajak berdasarkan hubungan personal antara negara dengan wajib pajak. Misalnya karena seseorang tinggal di negara tersebut atau residensi, atau memiliki status kewarganegaraan di sana. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kayak seseorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, ini masih bisa dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia karena dia sendiri masih dianggap punya hubungan personal dengan negaranya. Nah, jadi sistem seperti ini digunakan misalnya oleh Amerika Serikat gitu. Oke, selanjutnya itu ada yurisdiksi berbasis sumber. Nah, sementara itu sistem yang kedua adalah yurisdiksi berbasis sumber atau source based jurisdiction. Jadi dalam sistem ini hak pemajakan itu didasarkan pada lokasi sumber penghasilan. Artinya, negara itu berhak memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh di wilayahnya tanpa memperhatikan kewarganegaraan atau domisili penerimanya. Nah, jadi sebagai contoh itu semacam jika seseorang warga negara asing itu memperoleh penghasilan dari usaha yang dijalankan di Indonesia, maka penghasilan tersebut itu tetap dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia karena sumbernya itu sendiri berasal dari dalam negeri. Nah, jadi perbedaannya itu dengan sistem pertama itu terletak pada yang satu berdasarkan hubungan personal, sedangkan yang ini berdasarkan sumber penghasilan. Oke. Selanjutnya ada tax treaty. Oke, jadi apa sih sebenarnya tax treaty itu? Selanjutnya itu saya akan mulai membahas tentang bagian tax treaty. Jadi tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B lebih tepatnya, itu merupakan perjanjian bilateral antara dua negara. Tujuannya itu adalah untuk mengatur dan menyeimbangkan hak pemajakan atas penghasilan yang sama, supaya tidak terjadi pajak berganda atau double taxation. Sebagai contoh, itu misalnya Undang-Undang Indonesia itu menetapkan tarif pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Nah, atas royalti dari luar negeri. Tapi, jika Indonesia memiliki tax treaty dengan negara mitra yang mengatur tarifnya itu hanya 10% gitu, maka tarif yang berlaku itu ya yang 10% tadi, sesuai dengan kesepakatan yang internasional. Nah, jadi dengan begitu, tax treaty ini bisa membantu untuk menciptakan keadilan dan kepastian dalam pemajakan antar negara. Oke, selanjutnya ada tujuan tax treaty. Yang pertama itu adalah untuk menghindari pemajakan berganda atau avoidance of double taxation. Pemajakan ganda ini bisa terjadi kalau misalkan ada dua negara berbeda yang mengenakan pajak atas satu penghasilan yang sama. Biasanya itu karena perbedaan prinsip domisili dan sumbernya. Nah, tax treaty ini hadir untuk mencegah hal ini, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah untuk menentukan yurisdiksi pajak dan memberikan kepastian hukum. Tax treaty ini juga berperan penting untuk menciptakan keadilan dan kejelasan tentang siapa yang berhak memungut pajak di suatu negara. Misalnya kayak jika seseorang dianggap sebagai penduduk di dua negara sekaligus, tax treaty ini membantu untuk menentukan negara mana yang memiliki hak utama untuk memajakinya. Nah, jadi tidak terjadi tumpang tindih atas hak pemajakan. Oke, selanjutnya ada ketentuan pokok dalam tax treaty. Ini bagian terakhir di bagian saya, jadi saya akan sedikit membahas mengenai ketentuan pokok dalam tax treaty. Jadi secara umum, isi perjanjian tax treaty itu dijabarkan dalam beberapa pasal penting. Di antaranya itu yang pertama ada pasal 1 atau persons conferred, menjelaskan siapa saja pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat dari perjanjian, yaitu individu atau badan yang merupakan residence dari salah satu atau kedua negara pihak perjanjian. Kemudian yang kedua itu ada pasal 2 atau tax covered, menetapkan jenis pajak yang dicakup oleh perjanjian ini. Biasanya itu hanya terbatas pada pihak penghasilan, bukan jenis pajak lainnya. Dan berikutnya ada pasal 4, itu atau resident, memberikan definisi tentang siapa saja nih yang dianggap sebagai penduduk suatu negara untuk tujuan perpajakan, serta mengatur tier breaker rule, yaitu aturan yang digunakan ketika seseorang dianggap sebagai penduduk di dua negara sekaligus. Nah, jadi pasal-pasal inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tax treaty di dunia internasional. Baik, sebelumnya sampai di sini saja bagian saya mengenai yurisdiksi perpajakan dan tax treaty. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan bagian berikutnya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya ada ketentuan pokok dalam tax treaty. Yang pertama itu ada pasal 5 atau permanent establishment yang menjelaskan tentang BUT. Nah, jika suatu perusahaan asing memiliki BUT di negara lain, nah maka negara tempat BUT berhak memajaki laba yang diatribusikan ke BUT tersebut. Yang kedua, itu ada pasal 10, 11, dan 12, yaitu mengatur tentang pemajakan atas dividen, interest, dan royalti. Nah, dalam pasal-pasal ini membagi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Nah, biasanya itu dengan membatasi tarif pemotongan di negara sumbernya. Nah, misalnya itu tarifnya sebesar 10 sampai 15%. Baik, selanjutnya itu ada penerapan tax treaty dalam transaksi internasional. Nah, dalam penerapan tax treaty di praktik bisnis internasional itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan pendekatan yang sistematis agar sesuai dengan ketentuan perjanjian dan hukum domestik. Nah, langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama itu ada memastikan bahwa perjanjian pajak berlaku antara negara sumber dan negara domisili pihak yang terlibat transaksi. Yang kedua, itu menentukan status residen penerima penghasilan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis penghasilan yang ditransaksikan apakah berupa laba usaha, dividen, bunga, royalti, atau jasa. Nah, yang terakhir itu membandingkan hasil analisis treaty dengan hukum domestik. Nah, bila ada perbedaan perlakuan, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang lebih menguntungkan bagi wajib pajak selama sesuai dengan perjanjiannya. Jadi di sini saya, Ais Wulandari dengan NPM 2301051054 akan menjelaskan tentang isu-isu perpajakan internasional. Salah satu isu yang paling sering terjadi adalah Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, di mana BEPS ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengikis basis pajak di negara-negara dengan tarif pajak tinggi dan mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tarif pajaknya itu nol, di mana aktivitas ekonomi realnya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, akibat dari praktek ini adalah negara-negara, terutama negara-negara berkembang, kehilangan potensi untuk penerimaan pajak yang signifikan. Gitu. Jadi sebagai respons terhadap isu ini, OECD dan G20 meluncurkan proyek BEPS ini yang menghasilkan 15 rencana aksi untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif, dilansir dari OECD tahun 2015. Pembahasan yang ketujuh yaitu transfer pricing. Transfer pricing mengacu pada penetapan harga atas transfer barang, jasa, atau aset tak berwujud antara pihak-pihak yang berrelasi dalam satu grup perusahaan multinasional. Karena pihak-pihak ini tidak bernegosiasi secara bebas layaknya perusahaan independen, terdapat potensi bagi grup untuk menetapkan harga transfer secara artifisial guna meminimalkan total beban pajak globalnya. Sebagai contoh, ada perusahaan induk di negara bertarif pajak yang rendah dapat menjual bahan baku ke anak perusahaannya di negara bertarif pajak yang tinggi dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, akan membuat anak perusahaan mencatat biaya yang tinggi dan laba yang kecil sehingga membayar pajak yang sedikit di negara yang bertarif tinggi. Sementara untuk induk perusahaannya akan mencatat laba yang besar dan dikenai pajak rendah di negaranya. Dalam rangka mencegah manipulasi ini, otoritas pajak di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengadoptasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau Arm's Length Principle atau biasa disingkat ALP sebagai standar internasional. ALP ini mensyaratkan bahwa harga dalam transaksi afiliasi harus sama dengan harga yang akan disepakati jika transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang independen dalam kondisi yang sebanding. Pada Peraturan Keuangan Nomor 213 Tahun 2016, perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi diwajibkan untuk menyiapkan dan menyimpan dokumentasi transfer pricing atau TP-Doc. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa harga transfer mereka telah sesuai dengan ALP.
Selanjutnya kita akan bahas tentang Base Erosion and Profit Shifting. Base Erosion and Profit Shifting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perencanaan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah dan ketidaksesuaian aturan dalam sistem perpajakan antar negara. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau bahkan ke yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak sama sekali. Menurut OECD tahun 2015, praktik ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan global karena memisahkan lokasi pelaporan laba dari lokasi kegiatan ekonomi yang sebenarnya menghasilkan laba tersebut. Akibatnya, negara yang menjadi tempat aktivitas ekonomi utama kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manajemen pajak untuk multinational corporation atau MNC. Strategi manajemen pajak modern bagi perusahaan multinasional tidak lagi sekedar berfokus pada penghindaran risiko tidak kepatuhan, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang adil dan transparan. Salah satu aspek penting dalam manajemen pajak adalah pengaturan harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing merujuk pada penetapan harga untuk transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dalam satu grup usaha. Untuk memastikan kewajaran harga dalam transaksi tersebut, digunakan prinsip Arm's Length Principle atau ALP. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa harus dilakukan seolah-olah transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak independen dalam kondisi pasar yang sebanding. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah manipulasi harga transfer yang dapat digunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Kesimpulannya, perpajakan internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi antar negara, khususnya dalam penghindaran pajak yang merugikan negara. Melalui pemahaman konsep dasar seperti subject to tax dan object to tax, serta penerapan yurisdiksi perpajakan yang tepat, setiap negara dapat menegakkan kedaulatan fiskalnya tanpa melanggar hak negara lain. Oleh karena itu, manajemen pajak internasional menjadi aspek strategis yang harus dipahami oleh multinational corporation atau MNC agar pajak tetap terjaga tanpa mengabaikan efisiensi bisnis. Terima kasih.